Sudah banyak masukan lamaran tapi tidak ada satupun yang dipanggil. Mungkin ini sebabnya. Ini adalah contoh lamaran hasil seleksi kami yang berbentuk hard copy. Selain yang berbentuk hard copy ini, ada juga yang berbentuk soft copy yang dikirim si pelamar melalui email. Beberapa kali saya ikut dalam tim seleksi calon tenaga kerja baru, ada 5 hal yang menjadi catatan saya kenapa lamaran itu tidak dipanggil. Yang pertama, salah alamat. Memang dalam memasukkan alamat email itu sudah benar, atau bahkan lamaran itu berbentuk hard copy yang diantar langsung ke alamat yang dituju atau kantor perusahaan yang dilamar. Tapi seringkali terjadi si pelamar itu salah dalam memasukkan lamaran. Contohnya seperti ini. Kualifikasi yang dibutuhkan itu adalah usia maksimumnya 20 tahun, lalu si pelamar itu memasukkannya sudah berusia 23 tahun. Atau yang dibutuhkan itu adalah calon driver dengan usia pendidikan minimumnya adalah SMK dan memiliki SIM A, dan si pelamar tidak melampirkan SIM A. Tentu saja kedua hal tersebut akan dicoret di seleksi awal karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah tampilan lamaran. Tampilan lamaran itu bisa dinilai dari tulisan lamarannya, format lamarannya, susunan lamarannya, atau foto yang dilampirkan di lamaran tersebut. Lamaran kalian itu menggambarkan siapa diri kalian loh ya. Jadi itu akan menjadi pertimbangan awal pada tim seleksi untuk menilai si pelamar tersebut. Misalkan seperti ini, yang dibutuhkan itu tenaga calon administrasi, tetapi lamarannya itu tulisannya nggak bisa dibaca, terus kemudian formatnya nggak beraturan, susunannya amburadul, itu kan tidak mencerminkan calon tenaga administrasi ya, dimana administrasi itu yang bisa filing bagus, terus kemudian tulisannya minimal bisa dibaca, atau orang yang bisa menyusun file dengan rapi, bisa mengetik dengan bagus. Jadi kalau misalkan kondisi lamaran yang seperti itu biasanya juga dicoret. Lalu kemudian yang ketiga, si pelamar terlalu pintar. Jadi gini teman-teman, tidak semua perusahaan itu menginginkan atau ingin merekrut orang-orang pintar. Tetapi hampir semua perusahaan itu pasti mengharapkan tenaga kerjanya itu adalah orang-orang yang mau bekerja keras dan mudah diatur. Lalu bagaimana bisa dinilai di awal pada saat seleksi surat lamaran? Contohnya seperti ini. Yang dibutuhkan itu tenaga administrasi dengan lulusan SMA atau SMK, lalu si pelamar ini adalah melampirkan ijazah sarjana hukum dengan pengalaman yang seabrek. Tentu saja hal ini justru diragukan oleh tim seleksi lamaran karena dianggapnya orang tersebut tidak cocok untuk menempati posisi ini, sehingga perusahaan juga enggan untuk memanggil. Jadi kalau misalkan membuat lamaran itu sesuaikan dengan posisi yang akan dilamar. Setidaknya kalian tidak terlalu menonjol pada saat memasukkan lamaran. Hal-hal lain nanti bisa dijelaskan pada saat tahapan selanjutnya. Yang keempat, kurang responsif. Ini sering sekali terjadi. Misalkan hari ini kita mau memanggil 10 orang atau 10 pelamar. Itu di antara 10 itu kadang-kadang yang respon itu paling hanya 5 orang. Mulai dari nomor teleponnya tidak aktif atau aktif tidak diangkat. Yang lebih parah lagi, diangkat tapi dia kebingungan. Ketika si pelamar itu kita hubungin, Mas, kami dari PT ini akan menyampaikan bahwa Mas bisa masuk dalam tahapan selanjutnya untuk lamaran di posisi ini. Lalu kemudian jawabannya, ini yang kantornya di mana ya? Itu kan lucu banget gitu kan. Jadi kita juga bingung, sehingga hal semacam itu seandainya kita sampaikan ini dari kantor ini, alamatnya adalah di sini gitu. Kita sampaikan tetap, tapi ketika datang itu kan sudah menjadi poin minus kan untuk tim seleksi di tahapan selanjutnya gitu. Karena mungkin itu bisa jadi terjadi karena masukan lamarannya banyak sehingga tidak hafal di mana aja dia masukkan lamaran.
Yang kelima ini memang agak sulit dijelaskan, tapi ini saya yakini dan diyakini oleh banyak orang, yaitu kalah doa. Posisi lowongan yang kalian lamar, yang melamar itu tidak hanya kalian dan teman-teman kalian saja, tapi ada banyak sekali yang melamar. Sehingga libatkanlah Tuhan yang Maha Kuasa dalam hal ini. Kalau sudah Tuhan berkehendak, siapapun tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Jadi libatkanlah Tuhan, banyak-banyaklah berdoa dan memohon ridho dari orang tua, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Baik teman-teman, itulah 5 hal yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermuatan hal yang positif dan juga bermanfaat. Saya doakan bagi kalian, semoga segera mendapatkan pekerjaan dan urusannya lancar, rezekinya halal. Salam dari saya.